Pertama kita masuk dulu ke penjelasannya. Kalian bisa coba baca sendiri dan kita masuk ke foto-foto lagi. Di sini ada berbagai macam foto sekolah dokter Jawa, yaitu Stovia sendiri pada zaman dahulu. Ada eras militer juga dan lain-lain. Kemudian di sini ada peralatan untuk perawatan gigi. Nah, masuk ke sini, ini juga masih peralatan yang gigi. Dan ini juga ada alat bantu pada operasi gigi, alat bantu pada operasi kecil, dan masih banyak lagi, ada tang gigi juga. Nah, di sini ada dandang steril. Ini sebenarnya kalau misalnya orang tuh habis ngelakuin operasi, nanti alat-alat medisnya tuh bakal disterilin di dandang ini. Terus ini ada ijazah yang bakal didapat oleh orang yang telah lulus dari Stovia. Dan ini adalah direktur sekolah dokter Jawa. Dan ini yang paling menarik, ada alat pemecah kepala. Jadi alat ini tuh pernah beneran digunain loh guys untuk praktik kedokteran pada Stovia, untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala. Jadi mereka beneran pecahin kepala orang di situ. Nah, ini ada wabah penyakit lagi karena ada kebijakan tanam paksa. Kalau kalian tahu, Indonesia tuh terjangkit banyak penyakit, dari penyakit menular sampai bisu lapar. Nah, Willem Bosch inilah yang berjasa untuk mengobati masyarakat yang sakit. Makanya Willem Bosch dipajang ke sini. Terus ini ada peralatan medis lagi, ada tempat penyimpan kasa, alat pelapis tempat tidur, tempat penyimpan jarum suntik, alat pendeteksi detak jantungnya ini sangat simpel. Juga ini yang ada di zaman dahulu, ada pinset, peralatan pengikat tangan, tabung tes darah, dan terakhir yang ada di kamar ini adalah elektroradiograf. Ini adalah alat pencatat detak jantung dan ini digunakan dalam praktik mahasiswa sekolah dasar, sekolah dokter di Stovia. Nah, yang selanjutnya adalah ruang Stovia. Di sini sedikit penjelasannya, boleh dibaca sendiri. Kemudian di sebelahnya ada foto-foto lagi seperti biasa. Nah, pada umumnya ruang Stovia ini digunakan sebagai salah satu ruang belajar nih oleh para siswa-siswi Stovia pada zaman dahulu. Di sini ada berbagai macam alat-alat yang digunakan saat mereka sedang menempuh pendidikan dulu. Ini juga ada alat bantu pernapasan yang benar-benar digunakan untuk membantu pasien dalam bernapas. Kemudian di sini juga ada alat-alat lainnya lagi dan ada dokumentasi. Nah, ruang selanjutnya adalah kelas Stovia. Disinilah tempat para siswa-siswi Stovia menempuh pendidikan dan mengambil kelas dan mendengarkan guru yang sedang mengajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang memorial. Nah, di sini tuh tempatnya para siswa-siswi Stovia nih berkumpul untuk menggagaskan ide-ide, untuk mengemukakan pendapat. Seperti yang dilihat, banyak yang berdiri dan ada juga yang duduk dengan mendengarkan. Dan suasana di sini tuh bener-bener memorable banget loh guys. Dengan warnanya yang coklat keemasan, itu sangat-sangat pas untuk dijadikan ruang memorial ini gitu. Inilah ruang asrama Stovia yang tempatnya para siswa-siswi Stovia itu beristirahat. Disinilah mereka mungkin pernah mengimpikan Indonesia merdeka. Dan sekarang perjuangan mereka telah terbukti, Indonesia telah merdeka. Di ruang yang selanjutnya adalah penjelasan tentang politik etis guys. Jadi politik etis itu adalah janji-janji yang diberikan oleh bangsa penjajah kepada Indonesia, mulai dari irigasi, imigrasi, dan edukasi. Mereka tuh janji supaya irigasi atau perairan di Indonesia tuh bakal lebih baik lagi pertaniannya. Terus habis itu juga imigrasinya juga orang-orang yang mungkin dari desa itu akan digunakan kota dan lain sebagainya. Juga
edukasinya akan diperbaik. Tapi nyatanya tidak guys, mereka semua tuh ingkar janji. Irigasi cuma diberikan kepada pertanian yang swasta dan menguntungkan pihak penjajah. Dan begitu juga dengan imigrasi dan edukasi itu juga sangat diskriminasi ya sifatnya. Kayak gitu guys, jadi mereka tuh gak nepatin janji guys. Oke, berikutnya ini adalah ada penjelasan tentang Budi Utomo sebagai ibu dari perhimpunan. Yang dimaksud adalah Budi Utomo tuh organisasi yang pertama banget didirikan sebelum organisasi-organisasi lainnya tuh berdiri gitu. Nah di sini juga banyak sekali patung-patung dari anggota Budi Utomo. Dan di sini ada logo Budi Utomo. Kemudian di sini ada sedikit biodata dan penjelasan tokoh-tokoh dari anggota Budi Utomo. Ini ada ketua Budi Utomo. Nah, di sini ada peta Indonesia dan beberapa negara lain di sekitarnya yang besar banget. Ya, terus habis itu ada dari Nusantara ke Hindia Belanda itu penjelasan sedikit ya tentang penjajahan Belanda itu mulai dari mana dan kenapa bisa sampai ke Indonesia itu jalurnya apa aja. Nah, ini dia peta jalur penjajahan Belanda hingga sampai ke Indonesia. Itu juga ada beberapa rempah-rempah. Nah, di sini ada kapal replika VOC, kapal yang digunakan VOC untuk menjelajah. Dan di sini ada timeline yang isinya ada penjelasan. Kemudian di sini juga ada koin-koin yang dulu digunakan sebagai alat tukar. Nah, jadi di sini adalah ruang pengurusan stok via. Ini dia isinya. Kemudian kita masuk ke ruang kantin. Nah, di sini ada beneran jajan-jajannya dan minumannya, ada TV juga. Terus ada meja dan kursi. Selain itu juga ada alat musik, piano, cello. Terus juga ada kebaya-kebaya dan batik lurik. Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Oke, jadi di ruang selanjutnya ini kita masuk ke ruang pengobatan tradisional. Di sini kita ada penjelasannya dulu. Nah, terus di sini ada macam-macam buku nih yang ada di zaman itu. Ada Jogja, Kuitan, suasana desa di Jawa, dan juga ini persiapan persalinan bayi. Nah, terus karena Indonesia itu terkenal dengan kepercayaan yang terhadap benda-benda, di sini juga ada bukti-bukti benda asli yang merupakan peralatan mengaji. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang mengandung, itu bila mereka itu memiliki keris, itu dipercaya akan mempermudah ibu yang melahirkan. Nih, salah satunya ada kerisnya Nyi Brojol. Nah, kalau di sini ada peralatan hitan. Oke, terus kita lanjut ke yang pajangan berikutnya yaitu gandik dan pisan jam. Nah, di sini ini tuh digunain buat bikin jam.
supaya saripatinya lebih mudah diambil. Ini juga masih sama. Oke, kita masuk ke bagian timbangan. Nah, di sini ada banyak banget macam-macam timbangan nih, mulai dari timbangan yang biasa kita temuin di pasar, kemudian ada timbangan analitis juga, kemudian di sini ada timbangan ukuran gram dan timbangan miligram. Nah, di sini ada jumhur dan kina. Jadi, kina itu adalah, bagi yang belum tahu, adalah itu obat untuk menyembuhkan malaria. Jadi, orang yang dipajang di sini itu sangat-sangat merupakan orang yang berjasa karena dia menemukan kina dan membantu rakyat Indonesia untuk sembuh dari penyakit malaria. Kemudian selanjutnya ada ruang perpustakaan nih guys. Nah, disinilah tempat siswa-siswi Sofia tuh menuntut ilmu. Mereka mencari tahu informasi apa aja yang mereka perlukan di sini. Karena dulu Google itu belum terkenal sekarang, jadi mereka tuh harus lebih keras lagi dalam mencari tahu informasi yang mereka perlukan untuk menyembuhkan masyarakat. Kemudian di sini ada denah keseluruhan dari Museum Kebangkitan Nasional. Selanjutnya ada ruang media. Pertama-tama kita akan menemukan apa itu ruang media belajar. Pembelajaran Sofia lebih ruang media pembelajaran Sofia forum. Pembelajaran Sofia lebih menggunakan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang mudah. Kan simulasi udah pembelajaran media pembelajaran tidak pada dan ruang saudara sendiri yang akan nyatuan pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Apa aja sih isi ruang medianya? Pertama-tama kita akan menemukan peta hijau Belanda bekas masa kolonial Belanda. Ternyata cukup luas ya untuk dengan kolonial Belanda. Selanjutnya kita akan menemukan meja yang berisi patung-patung manusia itu yang berisi khusus orang-orang lainnya. Selanjutnya ada buku-buku tentang kesehatan itu atau prakteknya, medisi, surgery dan lain-lain, cara operasi sepertinya. Selanjutnya ada kerangka manusia, ini kerangka manusia asli yang diperlukan sebagai alat peraga dalam praktek anatomi Sofia. Ini ada mikroskop pintu keluar pertama yang diciptakan oleh Jules Duboscu pada tahun 1817 sampai 1886.